Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diskusi tukar pikiran bagaimana kemampuan masyarakat kita mampu jamin untuk nadire, DIY, DOGIY, PANIAY, Intanjaya atau tidak. Itu yang saya mau tanya. Kalau masyarakat peternak ini kalau mampu jamin berapa kabupaten, maka untuk apa kita mau datangkan ayam beku dari luar, termasuk telur. Bupati Nabire, yang kami hormati Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nabire, yang kami hormati Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Satuan Kerja lingkup terkait atau yang mewakili, yang kami hormati para peternak ayam petelur, ayam pedaging, pemasok DOC, pemasok ayam beku, pemasok telur se-Kabupaten Nabire. Acara dialog Bupati Nabire bersama para peternak petelur, peternak ayam pedaging, pemasok DOC dan pemasok ayam beku se-Kabupaten Nabire segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita semua dapat hadir pada saat ini. Kedua, doa. Ketiga, laporan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nabire. 4, arahan Bupati. 5, sesi dialog. 6, ramah tamah. 7, penutup. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa. Kepada Bapak Presiden disilahkan. Hormati Bupati, Bapak Kepala Dinas, juga beserta peternak yang petelur, termasuk dan DOC di Kabupaten Nabire, atas undangan yang kami Kristen Protestan dan yang lainnya dapat mengikuti. Baik, mari kita satu dalam doa. Kita terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami, dan kami apresiasi dengan penuh sangat atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari ini, dapat mengantarkan kemajuan untuk Nabire di masa depan yang lebih maju dan kompak sesuai dengan visi misi Bupati yang telah dicanangkan. Bapak Bupati yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini menyangkut dunia peternakan, ada beberapa hal yang dapat kami laporkan ke hadapan Bapak Bupati terkait potensi peternak di Kabupaten Nabire. Kabupaten Nabire adalah wilayah pemerintahan yang sangat luas. Kita ketahui bersama bahwa di kabupaten ini terdiri dari 15 distrik dan jumlah penduduk yang cukup padat, lebih kurang 170.914 jiwa.
dari wilayah tersebut penyebaran peternak tidak khususnya untuk ayam pedaging dan ayam petelur tersebar hanya di beberapa distrik. Ada di distrik Yako, distrik Wanggar, distrik Wapa, distrik Nagire, Teluk Kimi, dan Makini. Dari sebaran dalam distrik ini, menurut data sementara dari Dinas Peternakan, lebih kurang 47 peternak ayam petelur dan ada 60 peternak ayam pedaging. Ini masih merupakan data sementara. Bila nilai ini berubah, maka dari sekian sektor, salah satu sektor penentu adalah juga di bidang peternakan. Dari hal ini kita yang hadir pada hari ini bersama-sama dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan yang bisa disampaikan kepada Bapak Bupati dan Sosial, sehingga ada kebijakan dari Bapak Bupati untuk bagaimana peternakan di bidang peternakan ini ke depan. Selain itu, dialog ini kiranya menghasilkan sebuah sejumlah saran usul yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan hasil daerah dari bidang peternakan. Itu harapan kita ke depan. Namun data sementara yang kami peroleh dari 47 peternak ayam petelur dengan populasi ternak sejumlah 114.623. Jika dibandingkan dengan sejumlah penduduk Kabupaten Nagire sebanyak 170.194 jiwa. Dan bila berkonsumsi telur terhadap satu orang satu per hari, berarti kita masih mempunyai kekurangan sekitar telur sebanyak 30,66%. Sedangkan populasi telur yang sudah ada mampu kita hasilkan adalah sebanyak 67,34%. Karena itu dari kondisi ini, kiranya dengan dialog ini kita akan menemukan solusi hingga Pak Bupati mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi ini. Sedangkan peternak lokal ayam pedaging yang berjumlah 67 peternak baru bisa menghasilkan panen 16.000 ekor per bulan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Nagire seperti yang saya sebutkan tadi, dan bila konsumsi harian daging ditetapkan sementara 1/4 kilo setiap jiwa, berarti kebutuhan daging ayam baru mencapai 2,4%. Daging hidup itu 20 orang, perwakilan dari ayam petelur 20 orang, untuk memasok DOC atau bibit ayam itu 3 orang, lalu untuk ayam beku itu 5 orang, sedangkan untuk memasok telur luar Papua sebanyak 8 orang. Itu yang kami undang, tetapi saya tidak tahu, mungkin sudah lebih karena semangat
untuk menuju Nadire berubah dari sisi peternakan. Ya, kita aplaus atas kehadiran, semangat Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kepada mengungkapkan permasalahan masing-masing agar solusi yang dapat diambil nanti benar-benar dilandasi oleh rasa kebersamaan dengan semangat yang sama pula, sehingga apapun yang diharapkan oleh Bapak Bupati kita dapat dilaksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian beberapa hal yang sangat sederhana yang dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati. Untuk selanjutnya laporan ini dapat dibahas bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kita di Kabupaten Nabire dengan potensi lokal dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika saya dengan saudara wakil ini susun visi dan misi tentang program tentang calon bupati dan wakil bupati, kebetulan saya dan saudara wakil adalah warga masyarakat Kabupaten Nabire, sehingga mengetahui persis tentang kondisi dan potensi besar yang ada di Kabupaten Nabire, baik itu potensi tentang perikanan, potensi pertanian, potensi peternakan, potensi hutan, potensi laut, bahkan juga potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian dalam rangka membangun Kabupaten Nabire dan menghidupi kesejahteraan keluarga di kota kita dengan mesejahterakan masyarakat dengan potensi lokal. Kalau ketika kita bicara masalah potensi lokal, saya ini juga putar-putar berapa kota di Provinsi Papua. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Papua ini ada 6 kota sentral. Kota sentral Papua bagian selatan itu Merauke, ini kota sentral sekawasan Papua Selatan. Di situ ada Kabupaten Merauke, Mapi, Bopendigul, Asmat, sentralnya itu ada di Merauke. Sehingga untuk percepatan pembangunan, kemajuan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat kota sentral sekawasan Papua Selatan itu ada di Merauke. Segala sesuatu barang yang ada seputar Merauke, Papua Selatan itu suplai sentralnya ada di Merauke. Demikian juga daerah pegunungan itu di Wamena. Ada beberapa kabupaten seputar itu. Di situ ada Tolikara, Yalimo, Lani Jaya, dan sebagainya. Kemudian seputar Timika, ini kota sentral. Ada di situ, ada sekitar 2 kabupaten aksesnya lebih banyak lewat Timika, yaitu Puncak Jaya dengan Puncak. Kemudian Jayapura, ini kota sentral sekawasan Papua bagian timur. Kemudian Kepulauan dan itu ada di Biak Lumpur. Kemudian Papua bagian tengah, kita ini kota sentral sekawasan ini. Ketika saya amati selama ini bahwa putaran keuangan sekawasan Papua Tengah itu di Nabire 1 tahun sekitar 8 triliun sedang beredar di Nabire. Kenapa uang-uang tersebut itu beredar? Itu APBD Kabupaten Nabire 1 triliun lebih. APBD Kabupaten Dogiai, Eyai, Paniai, Intan Jaya. Ini gaji pegawai saja mereka pakai di sini. Lebih banyak ASN yang ada beberapa kabupaten di atas, hanya mereka pergi kerja hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah pulang ke Nabire. Sehingga kalau hanya untuk kita berdayakan masyarakat dengan APBD Kabupaten Nabire 1 triliun lebih, saya pikir itu tidak mampu. Kota ini besar, biaya beban APBD untuk kita belanja selama 1 tahun sangat tidak mampu, baik itu dari sisi infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Tetapi kalau dari sisi ekonomi,
Saya pikir bahwa itu Tuhan berikan kemampuan bagi Bapak Ibu sekalian, masyarakat kita, untuk berdayakan diri sendiri. Yang jelas bahwa sekitar 1 tahun anggaran 8 triliun itu sedang berputar di Nabire di sini. Maka itu jualan Bapak Ibu mungkin sudah laku ketika dalam pasarannya. Sekarang hari ini saya berangkat dari visi dan misi. Beberapa waktu lalu ada teman-teman saya soroti saya bahwa kebijakan itu, visi misi itu tidak berjalan untuk berdayakan masyarakat kita dengan potensi Nabire, tidak berjalan dan sebagainya. Mereka samakan dengan Pulau Biak. Pulau Biak telur dari luar sudah hentikan, bahkan juga pengiriman ayam dari luar sudah hentikan. Tetapi kalau Nabire dengan Biak itu kita tidak sama. Pulau Biak itu penduduk mayoritas itu orang asli Biak sendiri, sedangkan pendatang itu minoritas di Pulau Biak. Kemudian yang kedua adalah penduduk Pulau Biak lebih sedikit banding dengan kita di Nabire. Kalau kita di Nabire, jadi kalau Biak itu produsen lebih tinggi daripada konsumen. Nah, beda dengan kita di sini. Kalau Nabire di sini konsumen lebih tinggi daripada produsen. Itu yang terjadi hari ini. Maka kita tidak bisa ada sorotan di medsos kah, di manakah bahwa Bupati tidak mengambil kebijakan dalam hal ini. Saya katakan bahwa saya ini analisa dampak daripada kebijakan pemerintah ini akan berdampak kepada masyarakat itu apa. Itu yang saya lihat. Sekarang untuk masalah kebijakan kami, pengiriman ayam potong dari Surabaya atau dari luar kita hentikan. Sekarang siapa mau datangkan bibit? Nah, saya mau tuntut kepada teman-teman pengusaha lain yang kuat seperti Jansen kah, siapakah yang mau bisa produksi bibit ayam, silakan saja, itu yang saya mau tuntut. Nah, ada beberapa waktu lalu ada satu pengusaha datang ketemu saya untuk dia mau piara ayam potong sekitar 30.000 ekor tiap bulan. Saya bilang kalau masyarakat biar ayam potong punya kemampuan tinggi sehingga Bapak bagian itu saya tidak bisa dipercaya. Termasuk pengiriman babi dari Manokwari dan Biak pun saya tidak terima, karena masyarakat kita juga mampu untuk mereka piara. Ayam potong juga mereka mampu. Maka itu saya bilang, Bapak kalau kita kasih kebebasan berarti ya telur atau produksi bibit ayam. Itu yang saya sampaikan. Kalau masa kita datangkan di Surabaya, kalau ayam potong saya juga pernah piara, dia hidup hanya 28 hari. 30 hari piara, 1 minggu dia mati. Setelah itu kita makan di sini, berarti Rakyat Nabire ini pemakan bangkai ayam. Saya tidak mau kita ini jadi pemakan bangkai ayam. Maka itu saya pikir bahwa kita mau berdayakan dengan potensi lokal. Maka saya mau tanya, diskusi, dialog hanya tentang masyarakat bahwa apakah kemampuan masyarakat 1 bulan itu mampu berapa. Nah, supaya bibit ayam juga yang datangkan bibit ayam juga jangan main gila-gila. Hanya jangan 2 orang 3 orang yang datangkan. Bila perlu 10 orang yang datangkan bibit ayam. Tetapi saya harus buka peluang, siapa yang mau produksi bibit ayam silakan, itu yang saya mau tuntut. Kalau untuk masalah perizinan kemudahan-kemudahan tertentu berkaitan dengan pemerintah, kita kasih buka peluang sebesar-besar. Ya. Pada saat itu saya mau coba untuk Pak Usai, pendapatan saya tiap bulan dengan pegawai itu saya coba piara ayam potong 500 ekor. Ternyata pendapatan saya sekitar 9 juta lebih saya dapat. Oh, berarti saya kalahkan pegawai negeri. Daripada konsentrasi itu lebih baik ini kita konsentrasi bagaimana mereka berdayakan itu semua. Maka Nabire ini ada hal yang terjadi di Nabire Barat. Ini hasil produksi petani padi mereka sudah hasilkan di situ, tapi ini produksi itu tidak bisa terjual. Nanti saya akan panggil berapa koperasi, entah koperasi Gotong Royong Wonorejo atau koperasi di Nabire Barat di sana, sehingga kita kerjasama dengan Pemda.
kita kasih bantuan biaya ke sana, kerjasama produksi beras masyarakat itu jangan kampung lama di rumah. Kita tarik jualan pasaran, kita akan cari, entah di Dogia, entah di Iya, entah Pania, kita akan cari. Nah, jangan lama-lama di rumah masyarakat di sana. Itu yang nanti saya coba untuk konsentrasi masyarakat kita untuk berdayakan dengan produksi masyarakat kita. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diskusi tukar pikiran bagaimana kemampuan masyarakat kita mampu jamin untuk Nadire, Diyai, Dogiai, Paniai, Intan Jaya atau tidak. Itu yang saya mau tanya. Kalau masyarakat peternak ini kalau mampu jamin berapa kabupaten, maka untuk apa kita mau datangkan ayam beku dari luar, termasuk telur. Tapi saya pikir telur ini agak susah, karena telur kalau telur ini juga mampu, silakan saja kita akan bicara. Karena setahu saya bahwa ketika kalau kita ini hentikan pengiriman dari luar dan berdayakan masyarakat, maka dinas perindustrian harus kerja keras. Bagaimana dia produksi pakan ayamnya? Kalau kita produksi pakan ayam, maka endingnya itu nanti masyarakat akan tanam jagung. Nilai jual jagung akan bertambah sehingga itu menjadi potensi pendapatan kesejahteraan keluarga dan kita bisa berdayakan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, maka itu kita ini peluang besar. Kalau dia dihentikan, tetapi dia tidak akan kirim kemana-mana, dia hanya berdagang di dia. Tapi Bupati Biak ada diskusi dengan saya bahwa telur dia kirim ke Wamena. Kalau kita di sini peluangnya besar, kita akan pasaran Diyai, Dogiai, Paniai dan Intan Jaya. Kalau konsumen tidak mampu serap, maka saya punya ide, kita kerjasama dengan satu koperasi KUD, kita serap melalui KUD itu, dan pemerintah punya tugas untuk cari pasar, entah Diyai, Dogiai, Paniai, Intan Jaya. Maka itu ya hari ini siapa bekerja keras untuk produksi bibit ayam, siapa akan beternak untuk ayam potong, kemudian termasuk sayur mayur yang kiriman dari Bitung juga kita hentikan. Nah, kira ini potensi sangat luar biasa. Kalau tanpa pupuk saja kita hampir saja bisa tanam di sini. Jadi ini bagian itu pertanian, kemudian tahanan pangan. Coba nanti lihat dari pengiriman sayur mayur, kemudian kalau stok bawang tidak mampu, tidak apa-apa, datangkan itu. Tapi kalau sayur mayur dan sebagainya, saya pikir kita di sini tidak cukup. Coba ini kita pikirkan ini semua, sehingga kita berdayakan masyarakat kita dengan potensi lokal. Saya pikir pengiriman ikan dari luar, saya pikir itu sudah tidak ada. Hanya babi kita hentikan, ayam potong kita akan hentikan. Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa gagasan atau ide yang kami sampaikan pada kami berangkat dari visi dan misi kami. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya harap forum ini menjadi forum diskusi kita yang baik dan istimewa. Maka itu masukan, ide, sorotan daripada termasuk ayam beku, termasuk ayam telur, kemudian peternak ayam potong di Nadire di sini, kemudian petelur, ini semua kita diskusi dan kita kembangkan. Setelah itu kita ambil sikap kita. Beberapa waktu lalu banyak teman-teman soroti bahwa Nadire kebijakan itu tidak jalan. Bukan tidak jalan, saya pikir-pikir ini dampaknya akan bagaimana. Jangan sampai yang datangkan bibit ayam itu hanya 2 orang, 3 orang. Nanti ketika kita hentikan pengiriman dari luar, maka bibit ini harga lambung tinggi naik. Nah, ini yang saya pikir-pikir resiko apa yang akan terjadi. Maka kalau ada yang mendatangkan, jangan hanya 2-3 orang,
bila perlu 10 orang yang datangkan, ketika kita hentikan itu kan semua orang akan piara pengiriman ayam potong tadi. Kemudian sekarang kita setelah itu kita pikir-pikir juga nanti kalau konsumen tidak mampu serap, maka pemerintah harus cari jalan untuk pasarannya berapa kabupaten di atas. Tapi saya pikir, saya beberapa waktu lalu saya juga pernah piara sekitar 500 ekor. Itu justru pembeli datang booking duluan di kandang. Maka itu beberapa waktu lalu ada satu pengusaha sampaikan ke saya untuk dia mau bikin kandang sekitar 30.000. Saya bilang tidak usah, ini masyarakat banyak juga punya kemampuan untuk mereka piara. Nah, seperti itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga di dalam diskusi kita akan kembangkan untuk tukar pikiran, kita sama-sama ambil semua peternak ayam petelur dan ayam pedaging yang saya hormati di siang hari ini. Setelah kita mendengar laporan dari Kepala Dinas Peternakan dan arahan dari Bapak Bupati Kabupaten Nabire, saya percaya bahwa semua sudah kita pahami apa yang disampaikan, sehingga siang hari ini kita akan datang dalam ruang dialog ini. Baik, saya pikir tidak buang waktu. Mungkin dialog ini akan segera kita memulai. Kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Peternakan bersama stafnya, hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan hal-hal yang akan alami. Saya lupa nama saya Nabil Syafadil, peternak ayam dari Kendung. Hal-hal yang alami selama ini, selama kami menjalankan usaha peternak ayam, yaitu yang pertama, harga ayam yang tidak stabil. Harga ayam tidak stabil ini disebabkan karena pasokan ayam yang tidak terkendali. Karena itu ayam banyak sekali datang. Itu karena kami peternak yang besar, akhirnya termasuk melayani kami. Tapi pada saat itu ayam banjir. Kemudian ada juga kawannya, ayam kosong. Jadi pada saat itu pedagang-pedagang kesana kemari cari ayam. Jadi ini yang tidak terkendali, saya maksud. Jadi pada saat itulah harga ayam kami biasa mengalami, ada katakan keuntungan seperti yang biasa kami dapat itu sekian. Tetapi pada saat pakan ini naik, pada saat umur 30 hari, jelas keuntungan dari peternak ini berkurang karena pengaruh kenaikan harga pakan. Misalnya saja ayam 1.200, pakannya kami pesan 60 sak, kemudian harganya dari 475 menjadi 500, berarti 25.000. Untuk itu kami pesan 60, berarti kenaikan harga sudah mencapai 1,5 juta. Itu berarti kami sudah mendapat keuntungan pada waktu sebelum kenaikan harga itu sudah berkurang 1,5 juta. Itu mengenai pengaruh kenaikan harga. Kami hanya tabah menghadapi berbagai upaya kami laksanakan untuk memberikan pengobatan. Namun dalam hal ini, mungkin kami tidak tahu cara yang sebenarnya. Akhirnya kami mengalami musibah. Jadi dalam hal ada wabah, kami sering mengalami kerugian. Karena kami tidak tahu kemana kami minta pertolongan untuk menanggulangi. Nah, dalam hal ini, pertama,
kami harap ada, entah itu orang atau di badan yang bisa mengurus pasokan ayam ini, sehingga ayam yang masuk di Kabupaten Nabire ini katakan terkenal setiap saat itu rata, tidak pernah ada. Jadi selain saya beternak ayam potong, saya juga mengelola kandang ayam petelur. Makanya saya ada di posisi ayam petelur juga. Dan saya juga beternak ayam potong. Karena kita membahas masalah ayam potong, mungkin saya mau sampaikan keluh kesah sama dengan yang tadi Bapak sampaikan, masalah yang DOC. Jadi kita terkendala di DOC. Kalau bisa kami dari peternak meminta pemerintah bantu, sampaikan kepada agen-agen yang mendatangkan DOC, kalau bisa grade-nya tolong grade A, kualitas ayamnya yang standar. Karena kalau kualitasnya tidak standar, kita pemeliharaannya setengah mati. Itu yang pertama, masalah grade. Karena kita sekarang juga terkendala dengan masalah harga pakan yang sering naik. Jadi mungkin diminta juga untuk bagaimana mengontrol harga pakan, bagaimana carikan solusi supaya harga pakan ini bisa kami jangkau. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah penjualan. Kami penjualan selama ini di Kabupaten Nabire dan ke arah Dugiai, Paniai dan Deyai hanya selalu terkendala dengan pembeli. Pembeli yang selama ini sistemnya hanya sistem nama, tanda tangan, tanpa cash. Kami teman-teman peternak tidak berani mau cari yang cash, susah, karena terjadi persaingan di lapangan, karena tidak ada yang mengontrol harga yang sudah kita sepakati bersama. Yang sudah disepakati harga per ekor 55.000 per ekor, ternyata banyak yang bermain harga. Jadi mungkin bisa dibantu untuk stabilkan harga. Terus masalah harga yang selalu turun itu disebabkan dengan populasi yang melebihi. Kalau umpamanya agen-agen ini mereka tidak memasukkan ayam begitu seenaknya masuk, ayam tidak akan banjir. Kalau ayam tidak banjir, penjualan kita nyaman. Orang pembeli akan datang dengan cash. Tapi kalau ayam banjir, mereka akan datang dengan modal nama. Sudah modal nama, tanda tangan, harga juga turun. Mungkin ini yang saya minta. Terus saya di sini cuma menyampaikan hilir mudiknya Unggas. Minta maaf lagi sekali lagi, saya minta maaf kepada Kepala Dinas bahwa kami terus terang, kami peternak adalah peternak tradisional. Kami peternak unggas ayam pedaging ini tidak ada bimbingan atau tidak ada orang tua angkat. Kami bekerja sendiri, semacam tadi disampaikan Pak Safa bahwa apabila kami kena wabah, kami mulainya kemana? Itu. Terus kalau kita pikir, Nabire ini sering kekurangan ayam. Contoh tadi saudara Ali bilang, Nabire kalau banjir satu kali balik banjir, satu kali kosong kosong. Ternyata yang ada selama ini kalau kosong mereka permintaannya tinggi. Hebat Kabupaten Nabire, karena kita bersuasembada pangan dari ayam. Kita bawanya sampai puluhan ribu, bahkan ratusan, bahkan mencapai 12.000 ekor ke pedalaman di 3 kabupaten, Dogiai dan Paniai. Selebihnya itu Nabire kekurangan. Jadi saya harap mungkin semacam tadi bahwa sudah ada wadah atau ada badan yang bisa mendata hilir mudiknya ayam agar Kabupaten Nabire tidak kekurangan dan bahkan bisa bersuasembada pangan. Itu. Terus usul saya, ada usul. Kami ini pedagang ayam, peternak plus saya peternak ayam plus pedagang. Yang saya harapkan kalau bisa di Nabire ini ada RPH, rumah pemotongan hewan khusus unggas, agar hilir mudiknya, hulunya kita tahu, hilirnya kita tahu. Hulunya masuk ayam berapa DOC berapa ratus ribu,
Dan kita tahu hilirnya pasti lari kemana? Larinya kami peternak itu ingin lari ke LPH itu, biar LPH itu mensubsidi ke warung-warung, ke pasar-pasar dengan ketentuan memberlakukan distribusi per ekornya mungkin 1.000 atau 1.500 per ekornya. Itu saya rasa membuat peternak bisa sejahtera. Karena harga dengan yang tadi teman-teman sampaikan bahwa harga fluktuatif, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Itu dulu. Per hari. Kebutuhan masyarakat per hari berapa? Kan pasti bapak-bapak pengalaman yang pedagang kasih tahu. Kalau telur, kebetulan saya bisa menjawab. Nanti saya laporkan. Per hari telur bisa diproduksi di Nabire berapa? Dan kendala apa yang kita hadapi? Itu yang kita terstruktur seperti begitu. Kalian bisa berapa per hari? Terus ya, bagaimanapun ayam es itu tetap kita lakukan begini Pak. Karena tidak mungkin ayam hari itu laku, kan begitu. Jadi harus kita buat SPBU, tapi produk dari Nabire, jangan dari luar. Bisa nggak seperti begitu? Nah itu yang kalian harus buat. Dan dia bilang Pak Bupati, kami siap. Nah itu harus kalian tegas. Jangan beratur. Kita begini, kita mari bertemu Pak Bupati. Pokoknya masuk di kita yang mendapat. Karena begini, Bapak Ibu, Bupati. Kabupaten Nabire ini potensi sumber daya petani itu sangat apa ya? Ada. Kalau kita bandingkan di kabupaten sekitar kita ya. Ya terus terang, orang itu sudah makin lama makin hari malas bertani, malas beternak. Tapi Nabire masih banyak orang yang mau bertani beternak. Nah ini satu potensi kita yang harus kita kembangkan. Jadi saya kira mungkin tidak secepat itu Bupati langsung berhentikan. Ya Bupati yang dilihat 3 bulan, 6 bulan ke depan ini bisa nggak? Itu kerjasama dengan Bupati, coba lapor bagaimana sirkulasi hitung-hitungannya. Mau memberdayakan sumber daya kita di sini, sumber daya alam kita sendiri, itu luar biasa. Pokoknya tidak semena-mena begitu. Jangan seperti berarti kan orang datang dari Pak Bupati, dia mau makan ayam tidak bisa, tidak ada ayam. Nah, ini kan jadi masalah. Kan begitu. Bisa ya? Nah, coba selanjutnya mungkin koordinasi dengan dinas terkait, termasuk pakan. Coba itu didiskusikan. Memang pakan itu kan kita bisa sesuaikan dengan harga, ya kan? Harga ayam. Tapi kalau misalnya ayam itu banyak masuk dari luar, pakan itu mahal, itu kan susah kita menentukan satu harga ayam itu. Kadang turun hanya karena mau laku saja, ya kan? Nah sekarang bagaimana caranya? Kita yang kita ayam, tapi kalian juga bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan daging di Kabupaten Nabire, dan harga itu bisa kita kendalikan. Paham ya? Saya ini komitmen bahwa kita ini memberdayakan masyarakat itu dengan potensi lokal. Karena saya tahu bahwa kita semua ini kan punya kemampuan juga untuk piara ayam potong itu. Maka kalau memang itu komitmen ini harus jelas bahwa peternak ini mampu, maka
pengiriman dari luar ini kita hentikan. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau memang tadi saya sampaikan bahwa ayam potong itu 28 sampai 30 hari itu dia hidup. Setelah itu kalau pengiriman dari Surabaya berarti kapan itu berapa hari di antara Surabaya sampai ke sini? 1 minggu ya? 2 minggu. Ya? 2 minggu. 2 minggu kalau kemarin. 2 minggu. Jadi saya harus butuh ketika saya dalam komitmen daripada peternak. Kalau memang mereka ya mampu untuk 1 bulan, peternak ini menghasilkan sekitar 20 sampai 25 ribu, 30 ribu. Untuk apa kita datangkan? Nah. Kemudian mereka yang datangkan ayam potong juga nanti kita akan sampaikan biar beli saja di masyarakat di sini. Setelah itu lalu dari sini bikin apa? Kasih bekukan, jual ke dia, tadinya Italia, apa kita? Kalau saya harap supaya dengan kaumnya kita kerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga nanti kaumnya ini akan cari pasar dengan level produksi ya, ayam potong Nabire. Daripada kita tidak mampu menghasilkan sesuai harapan itu, lalu akan terkendala kemudian hari, lebih baik biar kita kasih tinggal saja 2 jam. Karena ini setelah terpilih, saya ini kan ini karena program saya, maka saya harus bertatap muka. Saya harus diskusi kesiapan dan kemampuan daripada peternak ayam. Ya. Saya pikir peternak ini mampu, tetapi kalau telur, saya pikir itu tidak mampu. Telur mampu atau tidak ya? Baju? Hah? Ya, jauh. Oke Ali, mungkin saya laporkan dulu ya. Kebetulan begini, saya ini petelur anak ayam. Kita cuma, ini belum berbadan hukum sebenarnya asosiasi kita. Belum berbadan hukum, ada tapi belum berbadan hukum. Karena kita baru memulai, ya saya harap karena kalau sibuk kemudian hari ada yang baru ya mungkin teman-teman. Jadi Pak Bupati saya laporkan Bapak, petani petelur ayam di Kota Nabire itu ada 67 petani, 67 petani itu tersebar di seluruh Kota Nabire dengan peternak ayam itu ada 168.070 ekor sampai hari ini. 168.070 ekor. Lalu produksi telur setiap hari itu kita produksi sebanyak 151.263 butir per hari. Ya, jumlah penduduk kita di sini di khusus Kota Nabire ini 172.960. Itu menurut catatan Capil. Kendala yang kita hadapi ya dari 151.263 hari 263.000 ini menurut kami bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dari 170.000 jiwa itu, karena tiap hari ya mungkin ya semua penduduk itu makan telur itu 1 hari ya, 1 hari mungkin ada 100 atau 50.000 atau 60.000 penduduk yang makan per hari. Jadi kita bisa melebihi target per hari itu. Nah, kendala kita Pak tentang harga. Kadang
akan kita mahal. Nah, kadang saya tentukan harga telur per ikan. Itu misalnya satu ikan itu ada 600, itu 340. Nah, kita di dalam ini Pak Bupati kadang karena telur dari luar masuk dan kita punya telur ini harus laku, akhirnya ada yang ya supaya laku kita kasih turun gitu, karena terlalu banyak telur di sini. Untungnya itu kayak seberapa. Kadang-kadang kita untung kita jual itu untuk membeli pakan saja. Jadi seakan-akan kita pelihara ayam ini telur itu untuk pakan. Jadi habis dipakan, keuntungan tidak ada. Itu. Ya betul kan? Nah itu. Nah sekarang dari ini Pak Bupati kita lagi berpikir kalau di sini telur tidak datang dan itu membludak telur kita di Nabire, kita buang ke Paniai, Dogiai, dan Deai. Itu Bapak laporan sedikit yang saya sampaikan. Nanti tapi tergantung momennya. Ayam potong. Kemudian yang tadi Ibu dari Sariwana. Pak Imam Monorejo. Kita datangkan sendiri untuk peternak sendiri juga. Apa itu ayam apa? Telur ya. Setiap bulan? Tergantung check-in kita Pak. Kebetulan kandang kita sekarang mampu di 45.000, tapi sementara isi masih di 30.000. Oke, rata-rata per bulan berapa? Kita hanya datangkan sendiri saja. Iya. Iya, per bulan. Tidak per tahun Pak. Tapi kita per 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sekali. Berapa? Satu flight itu 150 box. Itu datangkan untuk piara sendiri. Piara sendiri. Masukkan sendiri. Kalau itu potong per bulan berapa? Bagaimana Pak? Satu bulan berapa rata-rata? Ayam potong atau ayam betul? Ayam potong. Ayam potong. Iya. Ayam pedaging rata-ratanya 150 dalam 1 tahun. Itu sudah pasti tuh. Kalau dengan tahun kemarin lebih sedikit Pak. Tahun kemarin lebih sedikit. Anugerah Jaya. Jonan. Ya siap. Datangkan Sebenarnya data dan ayam itu tergantung dari konsumen Pak. Ya rata-rata kurang lebih sedikit aja, mungkin sekitar 400, kadang 600 per bulan. Kadang kalau bulan 12 mungkin 1000 lah. Sedikit aja Pak. Ya, terima kasih. 1000 ekor. Satu bulan. Telur. Termasuk telur ya. Jadi mulai hari ini kita akan keluarkan satu surat edaran bahwa masyarakat Kabupaten Najire siap untuk menghasilkan ayam potong di sini, kemudian kasih kebebasan 1 bulan ke depan. Setelah 1 bulan ke depan, kita akan datang melaporkan Dinas Peternakan, masing-masing peternak di kandang itu sudah mampu berapa sehingga kita bisa ukur. Kabupaten Najire 1 bulan itu berapa ribu ekor, termasuk telur juga datang sampaikan, sehingga pengiriman telur dari luar ini kita hentikan juga kalau memang itu mampu. Ya. Jadi nanti instansi terkait masalah harga pakan ayam, harga telur, harga ayam ini harus sesuai.
harus sesuaikan. Begitu kita hentikan karena pengiriman dari ayam dari luar itu agak murah, sedangkan ini kita jangan terlalu lambung tinggi, tetapi sesuaikan konsumen antara produsen ini imbang-imbang sedikit. Saya pikir setelah ini nanti instansi terkait dengan dinas masalah harga pakan, kemudian masalah bibit ayam, kemudian harga telur, coba pertemuan kembali, kesepakatan dulu. Setelah ada hasil kesepakatan itu, kepala dinas nanti laporkan ke kami, kemudian kita kasih buka peluang untuk Bapak Ibu sekalian selama 1 bulan biar ayam potong, 1 bulan kemudian kita akan hentikan pengiriman ayam luar, termasuk telur. Tapi jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Harga tertinggi berapa? Nanti jualnya adalah. Nanti jualnya harga tertingginya berapa? Nah itu pasti nanti adalah, itu aturan bisnis lah. Maksudnya dari produksi berapa, harga jualnya berapa? Ya teman-teman dari agen kan bisa beli di kita. Nanti jualnya pasti ada perbedaan. Atau ada masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus, pemasok telur dari Surabaya. Nah, dari teman-teman kami yang pemasok telur, kalau memang sanggup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Nabire sampai di Bogiai, kami setuju saja. Yang penting harganya kalau bisa di bawahnya dari Surabaya. Ya, sekian dan terima kasih. Kami dari pemasok telur terus pedagang juga di pasar Kalibobo. Kalau dari teman-teman pedagang tadi mengatakan mereka sanggup, tapi kalau untuk kami sendiri itu masih jauh. Itu kenyataannya. Kami pernah memesan 1 minggu 2 kali, tapi kami di seakan-akan dikasih kepastian apa bisa atau tidak. Ya, seperti itu kawan. Dan ini menimbulkan harga yang tinggi. Dan kalau harga tinggi otomatis masyarakat yang tinggi. Ya, mungkin itu saja teman-teman, masih ada tambahan. Ya. Saya ingin menyampaikan juga untuk telur Surabaya dan telur Nabire yang fakta di lapangan terjadi, karena saya melatih saya sendiri di lapangan Bapak. Telur saat ini posisi Surabaya itu di Kalibobo 340. Sementara kita menjual itu harus di bawah itu. Ini telur Surabaya, telur yang tidak layak konsumsi. Sudah, kami sudah menganggap itu. Sekarang begini, harga Surabaya satu berapa sekarang? Sekarang terikat saya dapat info dari dengan di Kalibobo itu 330, 340. Sementara saya dari asosiasi disuruh putuskan 340, faktanya kami tidak bisa jual di 340, pasti di bawah itu. Sementara harga pakan yang melambung tinggi, saat ini apakah mungkin kami harus menjual harga telur di bawah telur Surabaya? Sekarang begini, satu ikat berapa harganya? Satu ikat saya jual untuk grade, karena kami ada grade Pak di 330 untuk A, untuk B di 320. Tapi kalau ambil partai kami masih bisa turunkan lagi, karena sesuai di lapangan kalau untuk kita market Kalibobo kami akan kasih kurang 5.000 sampai 10.000 kalau pengambilan di 100 ikat sampai 50 ikat per hari. Ini itu dari Surabaya 300 berapa? 340, 330. Itu dari luar? Dari luar. Kalau dari produksi di sini berapa? Saya di 330, 320 sampai 300.000. Bahkan tadi kita dapat info ada yang jual 29.000. 300 produksi di sini berapa? 330, 320. Kemudian dari luar? Dari luar untuk dipasang 330, 340. Kalau produksi di sini berapa satu ikat? Satu ikat 60.000, 55. Saya jual 50, 55, 60. Itu
Dari luar saya tidak tahu Pak. Kalau yang ikan saya hanya tahu ikan. Kalau dari dagingnya di sini berapa produksi di sini satu rak berapa? 50, 55, 60. Oh, 50 sampai 60. Itu satu rak ya? Satu rak. Kalau begitu satu ikan? Satu ikan saya jual dengan 300, 320, 310. Satu ikan itu berapa rak? Nah, 180 butir. Coba kita beli harga tertinggi 60 kali 360. Itu harga eceran. 360. Itu harga eceran Pak. Kalau harga eceran lain. Jadi 6 rak itu satu rak 6 rak itu satu ikan harganya 360. Tidak Pak, 330. Kalau harga eceran lain, berat itu lain. Kita kembalikan semua jual produksi Nabire dulu semua. Ayam potong, kemudian telur. Ini bulan ini pengiriman ayam potong dari luar kita terima, sambil masyarakat kita piara ayam potong. Setelah itu 3 bulan ke depan kita akan coba kembali lihat produksi masyarakat itu bisa menjadi berapa kabupaten atau tidak. Kita coba 3 bulan ya. Setelah kalau 3 bulan itu tidak menjadi untuk berapa kabupaten, berarti kita akan buka kembali pengiriman ayam potong dan luar, ayam beku. Kemudian untuk telur juga kita kasih kesempatan 1 bulan ke depan. Itu sementara 1 bulan boleh datangkan telur ayam, tetapi 1 bulan kemudian kita hentikan. Setelah itu kita akan tutup selama 3 bulan. Kita coba apakah mampu jamin atau tidak. Kalau mampu kita lanjutkan, kalau tidak mampu kita buka kembali untuk telur. Kemudian untuk menyangkut harga pakan ayam, kemudian harga bibit ayam, kemudian harga telur per rak sampai 1 ikat, nanti atur dengan dinas peternakan dulu, sehingga kita tuangkan di dalam edaran bupati. Sehingga untuk masalah harga yang tadi sampaikan 330 sampai 340, 340 sampai turun sampai 310, itu nanti atur dengan dinas peternakan dulu untuk masalah standar harganya. Setelah itu nanti kita tuangkan, tetapi kita kasih kesempatan 3 bulan itu produksi lokal dulu semua. Apakah mampu atau tidak kita ukur. Kalau memang itu mampu kita lanjutkan, kalau tidak mampu kita masukkan. Ya, saya pikir begitu untuk hasil pertemuan kita hari ini. Memberikan pendapat saya gitu, pandangan saya sebagai dokter hewan seperti ini Pak. Saya mendukung, sangat mendukung sekali untuk kegiatan Bapak ini. Rencana kedepannya kita untuk bahasanya swasembada ya Pak ya. Mungkin bisa melihat seperti daerah lain itu Merauke yang sudah swasembada. Saya setuju karena nanti kabupaten kita bisa menjadi kabupaten mandiri seperti itu. Tapi Pak, menurut saya percaya bahwa semua peternak itu punya pengalaman yang bagus dan mungkin mereka juga sudah bagus gitu. Tapi ada baiknya, ini cuma saran, gimana kalau Bapak mendatangkan seperti orang yang ahli gitu di bidangnya, benar-benar ahli di bidangnya, dia punya basic beternak dan dia juga orang yang ahli di bidangnya mungkin, karena untuk beternak ini tuh memang bukan hal yang mudah. Jujur saya pernah kerja di perusahaan ayam. Kalau dibilang tadi saya mendengar kualitas DOC yang kurang bagus seperti itu. Mungkin kita harus edukasi juga ke peternak
bahwa ada standar-standar BOC yang harus diperhatikan. Selama ini mungkin peternak hanya mensortir mana yang hidup mana yang mati. Harus peternak tahu, ini saya sedikit kasih contoh aja, ada standar BOC ayam yang baru masuk itu untuk layar itu setahu saya 33 gram, kalau untuk broiler 34 gram. Itu diperhatikan nggak saat ini? Kapas masuk kandang chick-in itu juga harus diperhatikan. Terus kedua Pak, masalah pakan. Kita nggak bisa bilang pedagang penjual pakan kasih turun harga pakan, kenapa kasih naik? Kita juga harus memperhatikan mereka beli dari luar itu berapa harganya, terus harga pengiriman itu harga setahu saya baru-baru ini tuh naik ya kontainernya ya. Nah itu juga sebagai bahan pertimbangan harus diperhatikan. Kita nggak bisa bilang mereka kasih harga tinggi. Saya nggak bela siapa-siapa, saya hanya memberikan gambaran saja. Terus kedua Pak, masalah pakan itu gini, setiap umur ayam sesuaikan dengan umur juga, itu akan berbicara soal kualitas. Ini kualitas telur di Nabire ini beragam, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau kita koreksi kembali, kenapa itu bisa terjadi? Itu dari pakannya juga kita perhatikan. Ayam yang baru masuk 1 minggu itu berbeda jenis pakannya dengan minggu selanjutnya. Sampai nanti dia masa-masa sudah mulai itu masa dia sudah mulai produksi, itu akan berbeda jenis pakannya. Nah, itu juga harus digali dari dinas peternakan, mungkin menggali ke pedagang pakan. Sudahkah memenuhi jenis pakan yang diberikan sama pakan yang ada di maksud saya jenis pakan yang dijual, apakah sudah sesuai dengan pakan-pakan yang dibutuhkan sama peternak kita? Itu diperhatikan juga. Itu juga akan berpengaruh sama karkas daging, jenis daging hasil produksi dari yang ayam pedaging seperti itu. Selama dia pelihara, pakan yang diberikan apa, vaksinnya, vitaminnya, gitu. Bahkan suhu penyimpanannya pun itu diperhatikan. Makanya kami pun juga karantina ketika ada ayam masuk ke Nabire. Kami nggak hanya sekedar terima surat terus sudah lewat aja. Kami melakukan pengawasan, melihat kondisi ayamnya benar-benar utuh, terus jumlah suhu yang ada di kontainernya berapa, seperti itu. Gitu aja. Terus tadi saya juga mau bahas masalah manajemen pemeliharaan Pak. Tadi yang masalah pakan yang dibutuhkan, masalah harga. Untuk masalah harga mungkin juga Pak perlu dirapatkan kembali kesesuaiannya itu. Mungkin nanti bisa bersinergi dengan ini perdagangan. Dari segi harga itu harus diperhatikan. Kasihan Pak peternak-peternak asli lokal itu, kalau mereka tadi saya dengar harganya bahkan sampai tadi saya dengar ada yang 295. Nah, itu kita harus bareng-bareng sama mereka, kita hitung pakan mereka itu berapa habisnya, terus vitaminnya berapa, terus vaksin mereka berapa, harga GC mereka berapa. Nanti dari situ nanti dibuat garis besar jumlah harga, itu bukan lagi harganya berapa. Makanya saya bilang Pak izin, ada baiknya Bapak mendatangkan orang yang udah ahli di bidangnya seperti itu, yang istilahnya dia juga beternak, dia juga punya basic kesehatan hewan, dia juga seorang dokter hewan yang punya ini, atau dari perusahaan langsung Bapak datangkan gitu. Ada perusahaan-perusahaan lain banyak seperti Sarkopa, banyak Pak. Nanti kalau memang Bapak butuh untuk disambungkan dengan perusahaan-perusahaan ayam tersebut, kita bisa bantu untuk menghubungi, memberikan kontaknya. Karena peternak itu butuh diedukasi juga Pak. Karena kalau contohnya hanya asal, maksudnya memang kalau asal dipelihara dari panen ya benar. Tapi itu juga diperhatikan ketika panen produksi itu timbangannya berapa gitu. Karena kan kayak dari ayam beku itu mereka tuh jualannya beragam juga Pak. Ada istilahnya kayak ayam kecil kah, ayam besar kah, nah itu kan dari timbangannya berapa. Sama ayam broiler itu juga harus dipastikan ketika dia panen misalnya umur 28 hari kah atau 30 hari, itu harus ada targetnya. Sudah memenuhi standar dulu target panennya seperti itu. Terus maaf yang terakhir, menurut saya Pak, untuk data itu sebaiknya kita tidak bisa bertanya secara lisan. Seperti tadi Bapak, kita ya tadi kan mengkaji jumlah data ke toko ini, toko A, toko B, toko C. Berapa jumlah DOC yang dimasukkan? Ada baiknya Bapak langsung mungkin dari dinas peternakan langsung komunikasi sama kami. Kami punya data semua. Kami dari karantina pertanian, kami selalu kalau mereka masukin pakan, ayam beku, DOC, baik itu DOC layer atau broiler,
telur daging itu semua lewat kami gitu. Jadi kalau mau data itu lebih baik langsung sama kami, nanti kita bisa langsung buatkan diagram dan tampilannya. Nah, sama juga Pak masalah jumlah peternak. Mungkin salah satu dari Bapak tadi ada perwakilan dari peternak. Itu mungkin Bapak tahu jumlahnya, itu juga ada baiknya ditampilkan per wilayah, per distrik. Berapa jumlah peternak yang di sini, satu peternak itu berapa jumlah produksinya, tidak hanya jumlah produksi, tapi jumlah total populasi, populasi sama produksi itu harus ditampilkan seperti itu. Nanti dari situ kita bisa melihat dengan baik. Kalau begini tuh, saya merasa tadi agak rancu kayak ternyata data yang disampaikan masih secara lisan. Gitu. Ada baiknya data itu benar-benar mungkin dengan menghubungi PPL ya. Biasanya kan di setiap distrik ada PPL-nya ya, ada penyuluh lapangannya. Dari situ nanti mereka satu-satu langsung benar-benar peternaknya, nggak nanya ke satu orang berapa ya jumlah peternakan di sini. Jadi data itu harus jelas, benar-benar ditampilkan. Nanti akhirnya kita bisa mendapatkan garis besar. Dan mungkin Bapak tadi bilang untuk 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan untuk memberhentikan gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya Pak, ya saya menghormati segala keputusan yang ada, tapi saya hanya memberikan catatan itu terlalu dini menurut saya. Karena kita perlu, tadi saya mendengarkan Bapak pidato pertama itu adalah saya tulis di sini adalah analisa first. Yang pertama kita harus lakukan adalah analisa dulu. Setelah kita lakukan analisa barulah kita mempraktekkan. Kalau menurut saya sih terlalu dini itu kalau contohnya langsung 1 bulan. Oh ya, 1 bulan baru 3 bulan kan? 1 bulan itu menurut saya terlalu dini karena kita lihat juga jumlah, karena gini, yang pemasok itu dia tidak hanya ke ini, ke Nabire saja, jadi juga ke DIY, ke pedalaman gitu. Nah, terus terakhir masalah telur. Kalau telur itu Pak, kalau benar-benar mau diberhentikan, menurut saya kita juga perlu mengkaji juga Pak ke masyarakat, karena selera masyarakat itu bermacam-macam. Saya juga kalau semuanya ke pasar, saya ketemu orang, saya tanya-tanya. Ada juga yang suka kualitas telurnya yang dari Surabaya, ada juga yang suka dari Makassar gitu. Ada juga yang suka gitu. Mungkin kalau pembatasan itu bisa, kalau untuk pemberhentian mungkin diperhatikan juga Pak dari jumlah, karena setahu saya dulu pernah kerja di Banjarmasin, mereka juga mau melakukan hal ini. Itu biasanya mereka itu bukan melihat jumlah jiwa, contohnya jumlah jiwa 196.000, total produksi 176.000. Karena melihat agak-agak cukup itu nggak bisa kita langsung bilang begitu. Itu biasanya harus 2 kali lipat dari jumlah produksi, begitu. Kalau mau, tapi ya semuanya kan kebijakan dari tangan Bapak. Jadi menurut saya lebih baik dianalisa dulu baik-baik, terus lebih baik data dibuatkan diagramnya biar kita enak membacanya, tidak menerima data secara lisan saja. Baik Ibu, yang jelas bahwa jadi tadi Ibu sampaikan bahwa pengiriman telur dengan ayam beku dari Makassar dan Surabaya. Saya pikir yang di sini peternak juga dari suku Surabaya dan suku Makassar juga. Maka itu yang datangkan ayam beku, telur beku. Karena saya beli telur dari luar juga banyak yang busuk. Ya. Seperti itu kan tidak menjamin juga kan Pak. Ya. Jadi kami coba 3 bulan dulu. Ketika kalau memang produsen tidak mampu, lalu 3 bulan kemudian kita tinjau kembali. Karena yang datangkan telur dan juga datangkan ayam beku itu tidak sampai 10 orang, tapi yang piara ayam itu 50-an orang. 50-an orang asli Nabire di sini. Mereka yang suku Bugis, Makassar, Toraja, Jawa yang ada Nabire di sini itu semua suku asli di sini. Suku asli mereka akan piara ayam asli. Jangan datangkan telur palsu. Kita nonton di televisi, ternyata di dalam itu ayam apa telur-telur apa?
banyak telur-telur palsu juga yang biasa formalin dan sebagainya. Nah, justru ayam beku yang datangkan juga siapa tahu ini formalin juga di sana, atau ibu tahu? Ya, ibu tahu? Ibu tahu bahwa itu tidak, ayam beku itu tidak formalin. Jadi maka itu intinya bahwa 3 bulan kita coba. Setelah 3 bulan kalau memang itu kita mampu atau tidak, saya ukur. Kalau tidak mampu kita akan tinjau kembali dan kita akan rapat. Kemudian kita akan rapatkan kembali. Kemudian hari ini sampai ke depan 1 bulan kita kasih kesempatan untuk peternak piara, termasuk telur. Kemudian setelah 1 bulan kita akan tuangkan di dalam surat keputusan kita bahwa tanggal sekian kita akan hentikan pengiriman dari luar. Kemudian mulai hari ini saya kasih tugas perdagangan dengan dinas perdagangan, kemudian dinas peternakan turun ke mereka yang mendatangkan bibit ayam, harga berapa hari ini. Jangan sampai karena begitu kita tutup konsumen permintaan banyak maka harga lambat. Ini hari ini ambil data. Hari ini ambil data, harganya sesuaikan. Kemudian harga pakan ambil data per hari ini berapa. Kemudian ayam hidup per hari ini harga berapa. Kemudian telur ini ada 2 macam. Makanya ada yang bilang telur jumbo, ada yang bilang telur kecil. Kalau kita ada edaran Pak, pasti kita akan langsung kasih ke mereka. Ya. Ini pokoknya berupa daging apapun, ayam apapun. Kalau untuk masalah pertanian, pengiriman saya banyak dari luar, kita akan lihat lagi. Ya. Kalau rica ada di sini baru datangkan rica dari itu lagi, ini rica apa lagi kita pertanyakan. Jangan sampai. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Dewa Ayu Dwita. Di sini saya sebagai dokter hewan dinas. Jadi saya ingin menanggapi pertanyaan dari peternak yang tadi menyangkut tentang wabah, Pak. Nah, mengenai wabah, jadi begini Bapak, mungkin kita saling bekerja sama. Jika Bapak Ibu ternaknya mengalami sakit ataupun ada kematian, segeralah melapor ke dinas peternakan. Melapor ke dinas peternakan agar kami bisa melakukan tindakan-tindakan apakah itu penyakit yang mungkin akan menular ke tempat yang lain ataupun tidak. Ini atau ada kematian, segeralah melapor ke dinas peternakan. Itu yang pertama mengenai wabah. Kemudian mengenai RPH ya, terus terang saya sangat mendukung sekali, semoga bisa terrealisasi Bapak mengenai adanya pembangunan rumah potong hewan. Yang tadi Kepala Dinas sempat sampaikan bahwa kami ada pembangunan fondasi rumah potong hewan untuk ruminansia, untuk sapi Bapak. Nah, untuk rumah potong unggas itu kita belum ada sama sekali. Nah, mengingat sesuai dengan kebijakan Bapak Bupati, mungkin kedepannya memang harus kita siapkan namanya rumah potong hewan unggas, RPU, rumah potong unggas. Kenapa demikian? Karena sangat penting sekali rumah potong unggas itu ada Pak,
karena untuk menjamin keamanan pangan. Jadi kalau sudah ada rumah potong unggas, kita akan tahu nih unggas yang dipotong ini sehat atau enggak. Jadi pengendalian untuk penyakitnya akan lebih mudah. Yang menjamin keamanan pangan untuk masyarakatnya itu juga akan lebih mudah. Itu yang pertama. Begitu juga mungkin di luar dari unggas ya Bapak ya, saya berbicara untuk sapi juga Bapak. Karena selama ini sapi yang dipotong banyak sekali sapi betina produktif. Padahal secara aturan kita tidak bisa Pak. Makanya sangat penting sekali kita punya rumah potong hewan. Sangat penting. Jadi kita di Nabire ini belum ada rumah potong hewan baik itu untuk sapi ataupun untuk unggas. Jadi saya mohon nanti kebijakan Bapak Bupati semoga ke depan adanya pembangunan rumah potong unggas ataupun rumah potong sapi. Ibu bilang kualitas. Pak Ibu, saya terus terang kita juga punya kualitas. Kualitas DOC itu kan ada karantina. Tolong ini tugas kalian. Jangan biarkan kita petani yang ini. Makanya tadi ada beberapa petani bilang kualitas. Kalau sudah begitu ya tugas dinas peternakan dengan ibu tentang kualitas. Kita mau piara yang berkualitas. Pakan juga begitu. Tolong ibu, tolong kami yang masuk sini semua berkualitas. Sekarang ibu bilang kita tidak, berarti Nabire ini tidak kualitas ya? Ya sudah, kita sudah tahu tuh. Jadi itu. Terus saya mau kasih tahu ibu, kita petani ini punya dokter hewan masing-masing. Saya ada dokter hewan, tanya. Kita biaya sendiri. Kita punya bu. Gitu. Soal kualitas ayam yang kualitas pangan ini semua bertahun-tahun ibu sudah berpengalaman. Sedikit saja mengetahui tidak berkualitas mereka tahu. Begitu. Jadi mari ini pemerintah pusat juga kadang-kadang juga ini masuk di kabupaten ikut campur kita punya ini. Itu saya selalu marah-marah di kementerian. Dan hari ini kasihlah kesempatan kepada daerah untuk dia mensejahterakan daerahnya sendiri, meningkatkan sumber daya alamnya sendiri. Kita paling saling membantu lah, bantu bupati, begitu. Banyak hal yang kita sudah tahu, bagaimana harga juga di pelabuhan sangat mahal. Ya, telur kita mahal, ayam kita mahal, karena itu angkutan di sini berapa? Sekarang saya mau tanya, itu tol laut siapa yang tangani di Nabire sini? Siapa? Coba dicari itu tol laut itu harga paling murah. Itu kan tugas ini laut, biarkan saja begitu. Bantulah masyarakat di Nabire supaya harga di Nabire itu terkendali, dijangkau oleh masyarakat. Tugas kita semua. Cari tahu tol laut siapa yang tangani di Nabire. Ini baru namanya bos ya. Iya, harga kita mahal, telur mahal, ayam mahal karena itu. Ada variabel yang saya sebutkan. Memang lagi pungli ada di pelabuhan sana. Kalau kita mau tanda-tanda, kita tahu semua. Tolong pemerintah pusat, tolong daerah. Gitu. Apalagi sekarang ada penyakit sapi ya. Ya itu tugasnya. Ini jangan sampai ada yang masuk dari luar. Ya, tolonglah, kita tolong bupati. Kalau bupati sudah amin, kita jangan kita jalankan dan kita lihat percepatan ke depan. Dan Nabire semua ini berkualitas, tidak ada yang tidak berkualitas. Petani semua pengalaman. Mereka lihat saja mereka sudah tahu ini berkualitas atau tidak. Dan tidak akan jual itu yang berkualitas tidak berkualitas. Tidak akan kita jual. Malah kita tidak tahu yang akan dari sana. Yang didengarkan langsung oleh Bapak Bupati, kita akan mendapat solusi yang terbaik untuk kebaikan Nabire dan untuk kebaikan pengusaha, peternak, dan semuanya tidak. Sekarang kan begini, ini mereka akan piara ayam, peternak ayam, mereka akan piara. Ketika kalau kita bertetangga dengan mereka yang peternak ayam,
hasil daripada peternak ayam itu beli sesuatu. Kita lirik sedikit lah mereka sebelah. Mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya, saya ambil contoh satu dulu ketika saya masih SD di SPB di sana. Tetangga beli televisi, hasil jualan jagung saja. Kami juga sebelah ini karena tertarik kami tanam jagung supaya kami juga beli televisi. Sehingga ini saling memotivasi antara satu sama lain. Mudah-mudahan ya ini masyarakat Papua juga luar biasa mereka semua. Tadi pagi saya dapat kiriman foto WA dari anak Papua satu di Kimi di sini. Dia ada piara sekitar 3.000 ayam telur. Dia kirim foto semua, sangat luar biasa. Ini nanti saya akan kunjungi dia. Swan sore swan unjena mare fo